Halo guys, bersama saya Nanda dari Krisna Channel. Hari ini saya sangat senang teman-teman semua ya, karena bisa mereview sebuah handphone yang selama 2 tahun ini menemani saya menjadi daily driver saya, yakni Samsung S10 Plus. Sebenarnya teman-teman, untuk hari ini adalah momen penting bagi saya, karena hari ini terwujud juga keinginan saya untuk membuat YouTube channel dan long term review dari Samsung S10 Plus ini. Dan langsung saja teman-teman ya, tanpa berbasa-basi, kalau kita lihat Samsung S10 Plus ini adalah salah satu mantan flagship yang rilis di Maret 2019 lalu. Artinya hampir 2 tahun sampai 3 tahun sudah menjadi mantan flagship. Namun secara performa seperti apa, kemudian juga secara fotografi dan juga secara gamingnya seperti apa, nanti kita ulas bersama-sama ya teman-teman ya. Yang pertama kita lihat dulu secara desain. Kalau dilihat dari desain, nggak diragukan lagi ya teman-teman ya, untuk sekelas mantan flagship dari Samsung ini. Backdoornya terbuat dari kaca Corning Gorilla Glass 6, dan yang di depan juga seperti itu, proteksi oleh Corning Gorilla Glass. Jadi sangat kuat dan terbukti durability-nya selama dipergunakan selama kurang lebih 2 tahun ya. Ini nggak ada lecet ataupun retak di layar ataupun rusak. Dan juga teman-teman, ini sudah tersertifikasi AP rating ya, artinya tahan dengan cipratan, dan juga kalau tidak tersengaja masuk ke dalam air, ini masih aman-aman saja. Dari segi desain masih sangat looks-nya oke dan terlihat seperti flagship. Dan di tombol bagian atas ini, di frame bagian atas ini ada SIM card, kemudian mic, kemudian di bagian bawah dia masih ada audio jack. Jadi kita kalau punya headset bisa kita colokkan ke sini. Dan juga ini menggunakan USB Type C ya teman-teman ya. Untuk power supply-nya ataupun cas-nya bisa up to 15 watt saja. Nah, kemudian kita beralih teman-teman ya ke bagian layarnya. Untuk layarnya sendiri masih sangat oke teman-teman ya. Dilihat kalau layarnya ini sangat cerah, kemudian juga vivid ya teman-teman ya. Untuk flagship saat ini sih masih juga jadi salah satu yang terbaik ya. Apalagi Samsung kita tahu sendiri, salah satu produsen layar terbaik. Flagship seperti Sony, kemudian Apple juga mengadopsi layar buatannya dari Samsung. Nah, kemudian kalau untuk kita lihat lagi ya dari kamera di bagian belakang teman-teman. Di bagian belakang ini agak kurang ini ya minusnya teman-teman ya. Kalau kita lihat secara langsung, nah ya gampang sekali meninggalkan sidik jari untuk backdotnya, sehingga perlu di keseharian saya kita sertakan soft case seperti ini supaya lebih aman dan juga lebih terhindar dari sidik jari. Dan kamera teman-teman semua, kameranya masih sangat oke. Kameranya di sini ada 3 ya teman-teman ya. Ada 3, kamera wide, kamera ultra wide, dan telefoto. Nah, kamera wide-nya ini 12 megapiksel. Kemudian kamera ultra wide-nya itu 12 megapiksel dan telefotonya ultra wide-nya 16 megapiksel dan telefotonya 12 megapiksel. Di sini ada lampu flashnya juga. Nah, coba kita cek sedikit ya teman-teman. Kalau untuk hasil kamera jepretannya kita cek. Nah, terlihat ya teman-teman ya. Untuk ukuran mantan flagship ini sangat-sangat detail ya. Untuk foto ini saya recordnya di malam hari teman-teman, tapi ternyata masih tergolong minim noise ya, masih terlihat jelas untuk foto-fotonya. Begitu pula untuk kamera depannya. Nah, kamera depan coba kita ambil. Oke. Nah, ini juga masih sangat detail ya, untuk kategori malam hari masih terlihat. Walaupun ya banyak noise di kanan kiri dan juga detailnya agak berkurang ya. Nah. Selanjutnya kita lihat lagi teman-teman ya. Ini review jangka panjang ya penggunaan Samsung S10. Dan selanjutnya teman-teman, kita lihat terkait informasi tentang ponsel. Dan di sini
baterainya sendiri ya teman-teman, yang 4100 mAh. Kalau secara penggunaan harian untuk saat ini ya, kalau yang saya rasakan di unit saya ya agak terasa boros ya teman-teman ya. Biasanya di awal-awal mungkin bisa digunakan sehari ngecas 2 kali, namun sekarang ini karena mungkin intensitas penggunaan handphone juga semakin sering, jadi penggunaan baterainya juga akan lebih boros gitu ya, terutama kalau kita ajar untuk main gaming seperti itu, bisa mungkin 3-4 kali dalam sehari itu ngecas, dan ngecasnya juga memakan waktu yang cukup lama ya, lebih dari 1 jam. Dan yang paling asik ya teman-teman yang menggunakan handphone Samsung dan mungkin dirasakan juga sama user-user handphone Samsung adalah One UI ya, UI atau user interface di handphonenya. Kalau di Samsung ini saya bener-bener dimanjakan ya dengan yang namanya One UI, banyak sekali shortcut, kemudian juga bagian kisi yang bisa kita olah untuk mengakses menu lebih cepat. Misalnya kita mau ke Google, ke galeri dan lain sebagainya, kita bisa pilih dengan cepat gitu ya. Mungkin di handphone lain juga banyak ya, di smartphone lain juga banyak, namun di Samsung itu lebih stabil ya One UI ini. Nah, pergeseran menunya, kemudian juga pergantian slide kiri kanannya memang ya karena mantan flagship ya, sudah pasti ini jadi salah satu yang nyaman untuk digunakan harian. Dan kemudian gimana kalau performa gaming? Di sini saya coba untuk menjalankan aplikasi game ya, contohnya Mobile Legend. Sebenarnya saya juga belum sempat ya mau untuk install game yang lain seperti PUBG. Nanti di unit berikutnya coba saya tampilkan ya untuk penggunaan game-game lainnya. Saya ambil contoh untuk permainan Mobile Legends, selama ini sih belum ada kendala ya teman-teman ya terkait performa dan sebagainya, itu masih sangat-sangat oke teman-teman ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ya teman-teman ya, dapat settingannya. Nah, kita lihat di sini. Kita dapat settingan rata kanan ya teman-teman ya, untuk rata kanan, dan kalau untuk main game juga masih sangat-sangat oke ya secara grafisnya, kemudian juga nah bermain di game ya, masih sangat oke untuk bermain game. Wow, koyok kita guys. Nah ini teman-teman ya, ya teman-teman ya, untuk bermain game masih sangat oke. Dan untuk PUBG juga masih dapat settingan smooth extreme. Di sini saya belum menginstal ya teman-teman, karena lama sudah nggak main PUBG lagi. Kedepannya akan saya coba install lagi supaya bisa dilihat performa gaming di PUBG-nya. Kalau di PUBG juga beberapa kali saya gunakan handphone untuk main PUBG, masih sangat-sangat playable ya. Dengan catatan kita main di resolusi smooth extreme. Itu saja ya teman-teman, dari performa udah sangat oke. Dan kemudian nanti untuk sampel foto dan videonya bisa kita lihat di sini ya teman-teman ya. Nanti up. Oke, ini adalah perekaman kamera Samsung S10 Plus menggunakan resolusi Full HD 60 fps. Sangat detail ya, namun cuacanya sedang berawan. Kalau kita switch ke kamera depan, juga masih sangat oke ya teman-teman ya. Sambil dibawa berjalan juga masih sangat-sangat oke. Stabilisasinya bekerja sangat baik teman-teman ya. Nah itu ya, perekaman kamera depan menggunakan Samsung S10 Plus dengan resolusi Full HD 60 fps. Nah di belakang sana masih terlihat ya background di awan, warna awannya, kemudian pepohonan dan juga bebatuannya. Sekarang saya switch ke kamera depan.
kamera belakang, sorry. Hup, nah ini dia. Adalah hasil kamera dari Samsung S10 Plus, masih sangat oke di tahun 2022 ini. Oke, tiba di kesimpulan ya teman-teman ya. Setelah kita lihat tadi performa gaming walaupun sedikit, kemudian foto dan sampel videonya, masih tergolong oke Samsung S10 Plus di tahun 2022 ini. Jika teman-teman ingin berminat ya, yang berminat untuk meminang Samsung S10 Plus ini, kebetulan memang harga-harganya sudah mulai banyak yang murah ya teman-teman ya di marketplace. Kisaran harganya dari mulai 3,5 juta sampai mungkin 5 juta tergantung kondisi fisiknya teman-teman ya. Teman-teman bisa cek di sana kelengkapannya, kemudian juga plus minusnya. Silahkan ya teman-teman ya, untuk yang berminat bisa kunjungi marketplace ini jadi referensi untuk salah satu handphone yang masih bisa kita lirik di tahun 2022 ini. Itu saja teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai menit akhir, dan jangan lupa mohon bantuannya juga untuk like, share, komen, terutama subscribe-nya supaya saya lebih semangat untuk mereview handphone berikutnya lagi. Terima kasih dan sampai jumpa, bye bye.